Episode diawali dengan Bebek yang berkata kepada Parwati, "Hentikan semua perkataan manismu, karena Niti telah mengetahui semua kebusukanmu yang mencoba menghasutnya. Topengmu udah terbuka dan wajah aslimu sudah terlihat." Niti berkata, "Apa yang dikatakan Bebek itu benar." Mendengar itu, Parwati sangat kaget. Gurinder berkata, "Apa yang kau pikirkan, Parwati? Apakah kau akan mengadu curut kami bertiga, sehingga kau bisa menonton perkelahian kami? Asal kau tahu, kami tidak akan pernah hancur gara-gara dirimu. Semua kebusukanmu telah terbongkar karena kebenarannya pasti akan kelihatan. Kamu sangat senang dengan rencana busukmu, namun sayangnya rencanamu akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri." Bebek kembali berkata, "Parwati, kebohonganmu tidak mempunyai kaki, nak, sehingga kau tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Lihatlah Ambika, apakah kau tidak malu mempunyai putri yang kerjaannya suka memecah belah hubungan orang lain?" Gurinder berkata, "Lihatlah Niti, apakah sekarang matamu sudah terbuka, dan kau bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Parwati yang kau anggap teman dan sangat kau percayai, nyatanya dia telah mengkhianatimu." Mendengar itu, Parwati masih nampak terdiam, sedangkan Ambika sendiri terlihat sangat santai. Niti berkata, "Ibu Ambika, kenapa kau terdiam saja hari ini? Dan apakah kau tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap kelakuan putrimu? Ataukah kau tidak bisa mengatakan apa-apa karena putrimu benar-benar melakukan keburukan?" Mendengar itu, dengan santainya Ambika berkata, "Aku terpaksa harus terdiam. Karena jika aku berbicara dengan makhluk tak berguna seperti kalian, itu sama saja dengan aku sedang berbicara dengan tembok. Atau bisa dibilang, aku akan membodohi diriku sendiri jika berbicara dengan orang-orang bodoh seperti kalian." Mendengar itu, para curut langsung kena mental. Ambika lanjut berkata, "Oh putriku Niti sayang, aku benar-benar sangat sayang kepadamu. Aku mengenal siapa dirimu beserta bagaimana sifatmu. Aku telah melihat dengan sangat cermat. Bahkan bukan hanya dirimu yang aku kenal Niti, namun kedua ajudan bodoh tua keparatmu ini juga sangat aku kenali. Dan sudah biasa terjadi sejak dahulu kala, kalian yang tak punya otak ini pasti akan datang ke rumahku dengan sifat buruk kalian." Kemudian Ambika sambil tersenyum memberikan ketiga curut ini tepuk tangan. Sedangkan Niti yang mendengar perkataannya Ambika yang sangat slow namun mematikan, Niti langsung menundukkan moncongnya dan merasa sangat malu kepada Ambika. Tanpa disuruh, Niti langsung saja meminta maaf kepada Ambika. Niti berkata, "Maafkan aku Nyonya Ambika, aku sangat menghormatimu dan aku tidak bermaksud berkata kasar kepadamu. Namun tadinya aku sangat emosi karena aku sangat bingung dengan semua ini. Perkataan siapa yang harus aku percayai? Apakah Parwati ataukah kedua ajudan curut tuaku ini?" Mendengar itu Bebek berkata, "Niti, apa yang kukatakan nak? Bukankah aku telah mengatakan yang sejujurnya kepadamu?" Niti berkata, "Tutup moncongmu dulu Bek dan dengarkan perkataanku." Niti lanjut berkata, "Dulu aku mempunyai teman baik yang sangat setia kepadaku. Aku sangat percaya kepadanya, layaknya aku percaya kepada Parwati pada saat ini. Akan tetapi meskipun begitu setianya dia kepadaku, namun pada akhirnya dia mengkhianatiku, sehingga aku sangat membencinya." Begitupun dengan Bebek dan Gurinder. Gurinder adalah calon ibu mertuaku dan dia selalu mendukungku. Bahkan ketika ibu kandungku juga menentangku, disitulah Bebek juga selalu bersamaku dan dia selalu mendukungku. Kedua nenek tua ini telah aku anggap sebagai ibu kandungku sendiri." Mendengar itu, Bebek tersenyum bahagia. Namun Niti kembali berkata, "Tetapi sayangnya kedua curut tua ini juga telah mengkhianatiku sama seperti Pari." Bebek dan Gurinder yang tadinya tersenyum, mereka pun langsung saja merasa sangat kaget. Gurinder berkata, "Niti, apa yang kau katakan nak?" Niti berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua inilah yang telah menghasutku untuk membenci Parwati, dan mereka selalu menyamakan Parwati dengan Pari. Mereka kira aku sangat bodoh dan bisa mereka tipu seperti ini." Mendengar itu, Bebek dan Gurinder semakin tambah kaget. Niti lanjut berkata, "Mungkin kalian berdua telah menganggapku gila, namun inilah kenyataannya dan aku bisa melihat siapa yang benar-benar baik kepadaku. Dan sekarang kalian berdua lihatlah ke sini. Ini adalah Parwati. Dia adalah sahabat terbaikku dan tidak ada yang boleh menjelek-jelekkan dirinya.
Dengan heran Bebek kembali berkata, "Apa yang telah kau katakan, Niti?" Namun Niti berkata, "Diam Bebek, karena aku tidak mau mendengarkan moncongmu yang bisanya hanya menjelekkan Parwati saja." Gurinder juga mencoba berbicara dan akan membela dirinya. Namun lagi-lagi Niti menyuruhnya untuk diam karena omongannya sama sekali tidak berfaedah. Bahkan Niti juga berkata, "Aku tidak terima dengan cara kalian berdua yang telah menjelek-jelekkan Parwati. Kalian berdua telah menghina sahabat baikku dan aku mau kalian berdua meminta maaf kepada Parwati sekarang juga." Bebek dan Gurinder tidak henti-hentinya merasa sangat kaget ketika mendengar perkataannya Niti. Sedangkan Parwati berpura-pura memasang muka culunnya untuk meyakinkan Niti jika Parwati tidaklah bersalah. Namun Ambika sendiri terus tersenyum sambil melihat kedua curut ini diazab oleh bosnya. Bebek berkata, "Omong kosong apa yang telah kau katakan, Niti?" Niti berkata, "Aku bilang kalian berdua harus meminta maaf kepada Parwati sekarang juga." Di tempat lain, Pami menghampiri Sanju dan memberitahunya bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk melamar Parwati. "Kau tidak bisa bertindak secara tiba-tiba seperti itu, sedangkan Parwati sendiri sepertinya belum siap untuk menikah. Jadi pelan-pelan saja dan berikan Parwati berpikir dulu." Mendengar itu, dengan sedih Sanju berkata, "Apakah aku tidak akan mendapatkan Parwati?" Pami berkata, "Bukan seperti itu maksudku. Namun kau pelan-pelan dulu mendekati Parwati sampai dia benar-benar mau menikah denganmu." Sanju berkata, "Aku tidak paham dengan semua ini dan beritahu aku apa yang harus aku lakukan." Kembali kepada Niti yang berkata kepada Bebek dan Gurinder, "Apakah kalian tidak mengerti perkataanku? Ayo cepat sekarang minta maaf kepada Parwati." Gurinder berkata, "Niti, aku ingin berbicara denganmu sebentar saja." Namun Niti berkata, "Kau minta maaf dulu kepada Parwati, baru aku mau berbicara denganmu." Bebek berkata, "Nak, kenapa kau keras kepala seperti ini?" Niti berkata, "Apa? Kalian mengatakan aku keras kepala? Atau apakah kalian yang otak batu karena kalian tidak mau meminta maaf kepada Parwati? Jika kalian terus keras kepala dan tetap tidak mau meminta maaf, maka kalian tinggal pilih saja. Apakah kalian akan pulang ke rumahku atau kalian pulang ke panti jompo?" Mendengar itu sudah tidak tahu lagi bagaimana apesnya Bebek dan Gurinder karena Niti benar-benar merendahkan mereka berdua seperti gelandangan tua. Sedangkan Parwati sendiri yang melihat kejadian itu, dia akan kembali menghasut Niti. Sebab penjahat seperti Niti hanya bisa luluh jika dilawan dengan kelicikan. Dengan berpura-pura menjadi wanita yang paling sabar di dunia, Parwati berkata, "Niti, tidak usah melakukan itu kepada mereka berdua. Mereka adalah nenek-nenek tua yang jauh lebih tua dariku, jadi mereka tidak pantas meminta maaf kepadaku." Mendengar itu, Gurinder berkata di dalam hati, "Sungguh keparat, hari ini bukanlah hari yang bagus. Parwati sangat licik dan dia mempengaruhi Niti untuk melawanku." Kemudian Parwati juga berkata kepada Bebek dan Gurinder, "Meskipun kalian berdua melakukan kesalahan seperti ini, jujur aku tidak mau melihat orang tua meminta maaf kepadaku karena itu tidak pantas. Akan tetapi ini adalah permintaannya Niti. Aku tidak mau melihat temanku ini merasa tidak tenang karena kalian tidak menuruti perkataannya. Jadi lebih baik kalian turuti saja permintaannya Niti supaya dia menjadi tenang dan tidak mengirim moncong kalian ke panti jompo." Mendengar itu, untuk kesekian kalinya, Bebek dan Gurinder merasa sangat kesal. Karena dengan kelicikannya, Parwati terlihat sangat merendah, namun sebenarnya dia sedang menyerang mereka. Dan karena tidak punya pilihan lain lagi, dengan terlihat sangat bego, akhirnya Gurinder dan Bebek pun terpaksa meminta maaf kepada Parwati. Melihat itu, Niti berkata, "Terima kasih karena kalian mengerti denganku." Sambil merangkul Parwati dengan akur, Niti kembali memperingati Bebek dan Gurinder. Niti berkata, "Kalian berdua harus ingat, dia adalah Parwati, teman baikku. Tidak ada yang bisa mengambil tempatnya di hatiku, dan jangan coba-coba lagi kalian berdua untuk menghinanya seperti ini. Jika sampai kalian kembali melakukan kesalahan ini, maka panti jompo sangatlah dekat dengan muka ngeselin kalian." Mendengar itu, Ambika ingin ketawa tapi takut dosa. Sementara kedua curut ini seperti orang yang terkena radang tenggorokan, mereka hanya bisa mengangguk. Niti berkata, "Maafkan aku Parwati karena telah mengganggu waktu istirahatmu. Sekarang sudah larut malam dan aku izin untuk pulang."
Niti berterima kasih kepada Parwati, lalu kemudian dia pergi dari sana. Begitupun dengan kedua nenek tua ini, dengan perasaan nyesek, mereka pun saling bergandengan tangan dan pergi dari sana. Dan di sanalah Ambika juga langsung meledakkan tawanya, karena dia sudah menahannya dari tadi. Mungkin saja wajahnya Gurinder dan Bebek sangat lucu mirip Mr. Bean, sehingga pada waktu itu Ambika tidak bisa berhenti tertawa. Bahkan sambil ketawa Ambika berkata kepada Parwati, "Sumpah ini adalah film terbaik yang pernah aku tonton sepanjang hidupku sayang. Dengan mudahnya kau bisa membalikkan fakta dan membuat ketiga curut itu terlihat sangat bego. Daima, apakah kau juga nonton tadinya?" Daima sambil tertawa berkata, "Benar sekali Nyonya, aku melihat betapa gemesnya muka Gurinder dan Bebek. Aku senang melihat mereka seperti itu karena mereka sangatlah manis. Parwati cuma sedikit bergerak dan mereka sendiri yang menyakiti diri mereka sendiri." Kemudian dengan perasaan puas dan bahagia, mereka bertiga pun berpelukan sambil tertawa. Sementara di rumah Bajwa, Pami terus meyakinkan Sanju agar pelan-pelan dulu untuk melamar Parwati. Lagian, mereka juga belum menanyakan apa pendapat keluarga yang lainnya mengenai hal ini. Dan kebetulan pada saat itu Bebek dan Gurinder baru saja pulang. Di tengah nyeseknya dada sang nenek karena telah dipermalukan oleh Parwati, Pami malah menyuruh Sanju untuk membicarakan pernikahan ini dengan Gurinder dan Bebek. Mendengar itu, Sanju pun setuju dan akan segera berbicara dengan Gurinder. Namun syukurnya Sanju berhenti sejenak karena dia melihat wajah ibu durhakanya seperti tertimpa azab. Sanju berkata, "Apa yang kalian berdua katakan dan sepertinya kalian sedang membicarakan Parwati." Belum sempat Gurinder dan Bebek menjawab, Niti malah datang ke sana dan bertanya kepada kedua ajudan curutnya, "Apa yang terjadi di sini dan apakah kalian berdua sedang membicarakan hal-hal yang tidak baik terhadapku?" Bagaikan tertimpa kesialan 7 turunan, Bebek langsung mengerutkan moncongnya mendengar Niti yang selalu saja curiga kepadanya. Di tengah kebingungan kedua curut ini, kita juga akan dibuat sangat bingung ketika Sanju tiba-tiba saja berkata, "Aku akan segera menikah." Mendengar itu, dengan heran Niti bertanya, Apa yang kau katakan Sanju?" Sanju berkata, "Iya, aku akan menikah." "Apakah kau menikah denganku Niti?" Mendengar itu, Niti merasa sangat senang bukan main. Sedangkan kedua curut tua ini lagi-lagi dibikin semakin bingung karena mereka benar-benar tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa tiba-tiba saja Sanju mengajak Niti menikah. Sambil menutup moncongnya, Niti dengan bahagia berkata, "Apakah benar yang kau katakan Sanju dan apakah aku tidak salah dengar?" Sanju berkata, "Iya, aku mengatakan yang sebenarnya." Niti langsung tertawa bahagia mendengar itu, dan dengan bahagia dia memeluk Sanju sambil berkata, "Sudah lama aku menunggumu mengatakan ini Sanju, sekarang aku benar-benar sangat bahagia. I love you Sanju, sahabat baikku pasti akan senang mendengar berita ini." Sanju berkata, "Pasti Parwati yang kau maksud. Dulunya aku mengira jika dia adalah pari, sehingga hubunganku denganmu menjadi rusak. Namun sekarang aku telah tersadar jika dia bukanlah pari, sehingga semuanya baik-baik saja sekarang. Aku akan melanjutkan hubungan kita lagi Niti, dan aku akan melamarmu." Niti berkata, "Tentu saja aku sangat mau Sanju, dan katakan kepadaku, kapan kau mau melangsungkan pernikahan ini?" Sanju berkata, "Pertunangan akan segera kita lakukan, dan mari kita cetak dulu undangan dengan mencantumkan nama kita berdua, Sanju Love Niti." Mendengar itu, Niti langsung saja meminta Pami untuk segera menemui pendeta dan membicarakan pernikahannya dengan Sanju. Namun sungguh sayang, mungkin ini adalah balasan atau karma yang harus diterima oleh Niti, karena dia telah tega mendorong pari di jurang dan dengan kejam dia juga telah merendahkan Pami sebagai pembantu. Ternyata omongan Sanju yang ingin menikah dengan Niti itu hanyalah drama saja. Kilas balik ditampilkan, di mana ketika tadinya Sanju meminta saran kepada Pami bagaimana caranya untuk membuat Parwati mau menikah dengannya, Pami pun menjawab, "Nak, kau harus menikah dengan Niti. Kau buat drama jika kau ingin menikah dengan Niti, karena hal itu akan membuat Parwati cemburu. Jika dia benar-benar mencintaimu, maka dia akan merasa kehilangan, dan dia akan berusaha menghentikan pernikahanmu dengan Niti." Mendengar itu, Sanju pun tentu sangat setuju. Kemudian kilas balik pun berakhir.
Dengan bingung, Pami berkata, kenapa Sanju melakukan ini dan dia tidak memberitahu Niti jika ini hanyalah drama saja. Ini bisa berbahaya dan akan menciptakan keributan nantinya. Sementara Niti yang pada saat itu sangat bahagia, dia pun loncat-loncat sambil berkata kepada Gurinder dan Bebek, kau lihat saja betapa beruntungnya aku ketika bersahabat dengan Parwati. Semua ini gara-gara Parwati dan Sanju akan menikah denganku. Sambil berteriak bahagia, Niti pun menarik-narik tangannya Gurinder dan Bebek. Yang hal itu menambah penderitaan kedua nenek-nenek ini yang baru saja tertimpa kesialan. Sedangkan Pami sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Dia berniat akan memberitahu Niti kalau ini hanyalah drama. Namun dia takut nanti Niti malah menentangnya dan sangat membencinya. Sehingga dengan bingung Pami pun hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, Sanju terdiam di kamarnya sambil berkata, meskipun Parwati telah menyembunyikan berjuta kebenaran dariku, namun tetap dia adalah pariku. Tuhan telah menakdirkan Rajib dan Pari akan selalu bersatu dan tidak akan bisa dipisahkan. Kita lihat saja nanti Parwati, kau akan kembali lagi kepadaku setelah aku menjalankan rencana ini. Kemudian Pami datang ke sana menegur Sanju dan berkata, kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Niti bahwa semua ini adalah sandiwara saja? Apakah kau tidak berpikir kekacauan apa yang akan terjadi nantinya jika Niti mengetahui semua ini adalah kebohongan? Sanju berkata, kalau aku mengatakan yang sebenarnya kepada Niti, maka rencanaku akan gagal. Bukankah Bu De tahu jika sekarang ini Niti berteman baik dengan Parwati? Dan tentunya apa yang terjadi di sini, Niti akan menceritakan semuanya kepada Parwati. Dan jika Parwati tahu kalau semua ini adalah drama, maka dia tidak akan pernah mau menikah denganku. Pami berkata, namun tetap saja kau harus mengatakan yang sejujurnya kepada Niti. Sanju berkata, Bu De tidak usah khawatir. Secepatnya aku akan memberitahu Niti kebenaran ini di tengah berjalannya rencana ini. Yang terpenting sekarang aku sudah tidak sabar lagi menunggu hari esok. Dan aku ingin melihat bagaimana Pari merasa sangat cemburu ketika melihat Rajib yang dia cinta akan menikah dengan orang lain. Mendengar itu, Pami tetap saja merasa tidak tenang karena dia takut nantinya hal ini akan menjadi masalah besar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Parwati yang baru terbangun langsung dibuat sangat kaget karena di sana sudah ada Sanju di dekatnya. Sanju sambil memegang gelang kakinya, Pari berkata kepada Parwati, Pari, aku akan selalu bersamamu. Entah apakah semua itu hanyalah mimpi atau bagaimana, aku sendiri juga tidak tahu. Yang jelas di episode selanjutnya cerita Parineti akan semakin seru lagi. Oh ya, di sini Niti terlihat sangat kasihan karena dia sudah sangat senang dengan pernikahan ini, namun nyatanya semua itu hanyalah sandiwara saja. Namun kembali lagi, apakah ini adalah karma atas kejahatannya Niti yang telah membunuh Pari, sehingga dia pun harus menerima sakitnya dibohongi seperti ini? Tetap pantau channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.